Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ahmad Rafiqi di video ketiga kali ini. Nah, pada siang kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang CRUD State React. Mungkin untuk pembahasan pertama yaitunya styling pada React. Secara umum ada dua cara dalam menggunakan CSS di React.js. Itunya yang pertama, file CSS terpisah atau menggunakan inline styling. Yang kedua, pembuatan file CSS terpisah memungkinkan kita untuk menulis kode CSS yang terorganisir dan mudah dikelola. Sedangkan jika inline, memungkinkan kita untuk menambah style langsung pada elemen HTML. Mungkin untuk contohnya, langsung saja kita kepada contohnya. Itunya contoh untuk membuat inline style. Nah, jadi contohnya seperti ini. Nah, inline style itu ditandai dengan membuat stylenya itu di dalam file JSX langsung dan dipanggil di baris HTML seperti ini. Style. Kita membuat langsung CSS-nya di dalam JSX, lalu kita panggil stylenya di dalam baris langsung. Nah, yang kedua itu ada external style. Perbedaannya yaitunya jika internal inline style ini di dalam file JSX langsung CSS-nya, kalau eksternal ini dia di luar, berpisah dengan file JSX. Jadi CSS satu file dan JSX-nya satu file juga. Seperti contohnya di sini saya memiliki external style CSS. Nah, ini untuk CSS-nya dan kita gunakan di sini. Kita tinggal menggunakan import import external style di CSS. Nah, itu cara memanggilnya dan pada baris codingannya kita buat di sini dengan const external style. Maka dia akan menggunakan external style yang CSS yang dibuat pada halaman CSS ini. Lalu yang ketiga itu ada modul style. Modul style yang pertama kita membuat modul style terlebih dahulu seperti ini. Nah, hampir sama dengan eksternal ya. Ini kita membuatnya terpisah file CSS dan JSX-nya. Ini untuk file CSS-nya kita buat seperti ini. Lalu JSX-nya kita panggil menggunakan import. Kita import dia file CSS-nya dan kita panggil seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari modul style. Lalu untuk melihat outputnya, dia akan sama saja. Dia tetap menggunakan CSS yang sama ya. Lalu dia outputnya ditampilkan di app.jsx. Jadi outputnya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini contoh untuk inline CSS. Ini untuk eksternal, dia berwarna hijau. Dan ini untuk modul, dia berwarna merah. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat CRUD, create, read, update, dan delete untuk produk ya. Yang pertama saya membuat file produk terlebih dahulu dengan nama produk CRUD.jsx. Nah, setelah itu kita akan mengimport hook. Apa itu import hook? Itunya import yang di paling atas ini. Import use state dan use effect from React. UseState ini digunakan untuk menyimpan dan mengubah data state komponen. Sedangkan useFact ini digunakan untuk mengambil data dari API saat komponen pertama kali dimuat. Nah, setelah kita membuat import ini, kita tambahkan state mode management. Seperti ini, const products, set products. Dia akan mengambil data dari products, lalu title, price, kategori, dan dan juga rating. Dia akan menyimpan input dari form yang kita buat. Lalu terakhir yaitunya edit index. Itu digunakan untuk mengetahui apakah sedang dalam mode edit. Selanjutnya, fetch data produk. Fetch data produk kita buat berguna untuk mengambil daftar produk dari API Fetch Store. Kita mengambil data produk itu dari fetchstoreapi.com/products. Saat pertama kali halaman dibuat. Lalu kita buat fungsi tambah dan edit produk. Yaitunya create. Create tentu saja ada create untuk ketambah dan read untuk membaca, update dan juga delete ya kan.
Nah, di sini untuk edit kita buat juga seperti handle add dan juga handle edit. Untuk handle add itu seperti ini. Kita buat jika title, price, kategori, image, ratingnya itu tidak nol, maka kita update produknya. Nah, selain itu maka dia eh, tidak diupdate ya, set products. Productsnya tetap yang sama aja. Nah, begitu juga dengan edit, kita panggil data yang sudah ada, lalu kita ubah datanya. Nah, lalu kita simpan. Seperti itu, edit. Lalu ada fungsi hapus. Fungsi hapus ini berfungsi untuk mengisi input form dengan data produk yang dipilih untuk diedit. Nah, salah ini. Fungsi hapus ini untuk menghapus data yang udah ada pada database. Mana ya fungsi hapus? Nah, ini adalah fungsi hapus. Kita kita panggil ID-nya lalu kita hapus. Nah, lalu kita membuat di sini ada inputan-inputannya. Yang pertama itu ada inputan nama, harga, kategori, URL, rating produk. Itu untuk inputan data produk baru dan juga untuk menghapus atau mengedit eh, produk. Nah, seperti ini. Nah, mungkin langsung saja pada contoh yang sudah jadi. Seperti contoh di sini adalah laptop, lalu harganya adalah 100.000. Lalu kategorinya adalah elektronik, enggak URL gambarnya kita bisa cari gambar laptop di Google, gambar, tunggu loading sebentar. Nah, sepertinya ini kita copy image address. Oh, kita copy image address. Lalu kita pasang di sini untuk mengambil gambarnya. Lalu ratingnya misalnya 3. Nah, dia akan tampil seperti ini di bawah. Nah, ini dia. Laptop 100.000 elektronik ini fotonya. Nah, jika ini ingin mengedit, saya kita ingin mengedit apa baju, kita edit. Nah, ini dia. Misalnya kita sini buatnya baju Lebaran. Nah, update. Nah, berubah jadi baju lebaran dan untuk menghapus seperti jaket ini kita hapus. Nah, kan hilang. Nah, mungkin cukup sekian video saya pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.